Oke, saudara sekalian, malam ini kita akan mempercakapkan tentang merangkul yang baik dan yang jahat. Merangkul yang baik dan yang jahat. Di dalam diri kita itu ada yang baik dan ada yang jahat. Di luar diri kita itu juga ada yang baik dan ada yang jahat. Dan keduanya itu harus diterima. Keduanya itu harus tidak ada yang ditolak salah satu, baik di dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, apalagi yang di luar diri kita. Yang di dalam diri kita sendiri, kalau kita hanya menginginkan yang baik saja, maka kita akan mengalami rasa sakit karena yang tidak baik itu. Dan yang tidak baik itu biasanya lebih kuat daripada yang baik. Itu sebabnya semua orang selalu merasa yang menyadari ya, selalu merasa bahwa dirinya itu berdosa kepada Tuhan, karena memang ada yang tidak baik yang ada dalam diri kita ini. Meskipun juga ada yang baik yang ada di dalam diri kita ini. Kalau yang tidak baik itu kita tolak, saya tidak menginginkan itu berada di sini, padahal kenyataannya itu memang ada. Kita bisa merasakan, mengalami sakit karena bahkan bisa frustrasi kan, kok ada yang tidak baik di sini ya. Nah, makanya harus diterima. Nanti lain kali kita akan bicarakan bagaimana mengatasi supaya kita menerima kenyataan yang tidak baik yang ada dalam diri kita, tetapi kita tidak menuruti yang tidak baik itu. Jadi yang tidak baik yang ada dalam diri kita itu harus kita terima, tetapi tidak dituruti. Kalau dituruti kita menjadi jelek semua, tidak menjadi tidak baik. Bagaimana meskipun kita menyadari ada yang tidak baik, kita terima, kita rangkul, kita akui, tapi tidak kita turuti. Nanti lain kali kita akan bercakap. Sekarang saya akan mengajak kita mempercakapkan yang di luar ini. Kenyataannya di dalam masyarakat kita, di luar diri kita itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Nah, keduanya itu harus kita terima. Kalau kita menolak salah satu, menerima hanya salah satunya, misalnya kita hanya ingin yang baik saja, tapi kita tidak ingin yang tidak baik, maka kita juga akan mengalami rasa sakit. Karena kita bisa stres, bahkan bisa frustrasi, kok punya tetangga tidak baik misalnya begitu. Kok ini kok tidak baik ada di sekitar saya di sini. Oke, kalau begitu saya pindah. Di sana ada yang tidak baik atau tidak? Ya tetap aja ada yang tidak baik. Ya, pindah lagi, ya tetap saja ketemu dengan yang tidak baik. Di mana-mana memang ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka kalau kita tidak menerima kedua-duanya, yang baik dan yang tidak baik itu, ya kita bisa stres. Ya, kemudian bahkan bisa depresi. Pindah berulang-ulang kok ya ketemu tetap saja ada orang yang tidak baik gitu. Nah, kecenderungannya memang orang itu menginginkan hanya ada yang baik dan tidak ada yang tidak baik. Oleh sebab itu kalau ada orang tidak baik dihukum supaya orang itu menjadi baik. Tapi kenyataannya orang yang dihukum itu malah tambah tidak baik. Itu kenyataannya ya. Apalagi kalau kemudian orang itu dibunuh, dihilangkan. Kalau orang itu dihilangkan pun yang tidak baik itu akan tumbuh lagi gitu loh. Dalam masyarakat Jawa itu digambarkan dengan baik sekali dalam kisah pewayangan di Mahabharata.
Yang namanya Kurawa itu semua jelek, 100 keturunan Jestarasta itu semua jelek, dari Duryudana sampai seluruh adiknya itu udah 100, itu semua jelek, jahat. Oleh sebab itu harus dibinasakan. Tapi apa yang terjadi setelah itu dibinasakan? Kalau semua ini Kurawa itu sudah habis, setelah Kurawa sudah habis, Pandawa tidak bisa masuk ke nirwana, nggak bisa. Bahkan nanti dalam kisah Bharatayuddha ini ya, dalam kisah Bharatayuddha itu setelah kelahiran Parikesit itu juga masih ada penjahatnya, ada Aswatama yang kemudian menjadi penjahat, ada Kartomarma yang kemudian menjadi penjahat dan seterusnya. Jadi tetap saja selalu ada kejahatan, ada orang jahat. Dalam Ramayana sama kisahnya itu, dalam kisah Ramayana versi Jawa loh ya. Itu Rahwana itu mempunyai ajian namanya Poncosona Bumi. Jadi setiap kali dia mati asal menyentuh tanah hidup lagi. Setiap kali mati menyentuh kena tanah hidup lagi. Ya. Maka Rahwana itu tidak bisa mati. Nah, dalam cerita Ramayana model Jawa itu kemudian Rahwana itu dikubur dengan ditindihi gunung, namanya Gunung Sumawana. Ya, kita tahu ada Gunung Sumawana, entah di situ entah di mana, tidak tahu. Apa benar Rahwana itu kuburannya di Gunung Sumawana dekat Bandungan itu, tidak tahu. Tetapi memang dalam cerita Jawa Rahwana itu kemudian dikubur hidup-hidup dengan ditindihi gunung itu. Toh suatu ketika juga Rahwana itu lepas lagi, dalam cerita wayang namanya Yetmo Pariyetmo itu yang dipakai itu artinya rohnya, bahkan Rahwananya itu bisa lepas dari gunung itu, sehingga itu musuhnya Anoman. Maka Anoman itu kemudian menjadi Resi Mayangkara yang setiap kali Rahwana lepas dari gunung itu tangkap lagi, tindih gunung lagi, nanti lepas lagi. Ya, Anoman yang tidak pernah mati, ininya tetap hidup terus gitu. Rahwana hidup terus, Anoman tidak pernah mati, karena Anoman harus menjaga supaya Rahwana ini bisa ditangkap dan kemudian ditindih Gunung Sumawana itu. Artinya apa? Yang mau diajarkan orang Jawa, kejahatan itu ada terus kok. Kejahatan itu ada terus. Satu mati, yang satu tumbuh lagi. Yang ini dibasmi, itu tumbuh lagi, begitu dan seterusnya. Oleh sebab itu yang perlu diusahakan sebenarnya adalah bukan menghukum, apalagi membunuh orang jahat. Orang jahat yang dihukum itu tidak tambah, itu justru bertambah jahatnya. Ya, orang jahat yang dihukum itu bertambah jahatnya. Ya, kita jangan menghukum. Bagaimana tidak dihukum? Artinya maksud saya begini, untuk kepentingan orang jahat itu serahkan kepada negara gitu, aparat negara, itu urusan ya. Saya sebagai pribadi anggota masyarakat di sini tidak perlu menghukum orang itu, karena orang yang jahat itu kalau dihukum nanti malah tambah jahat. Kenapa? Kalau misalnya saya tahu ngadimin mencuri ayam saya, kemudian saya menghukum dengan memukuli dia sakit hati, lain kali dia bukan hanya mencuri ayam saya, tapi bisa mengancam jiwa saya, gitu kan? Oleh sebab itu nggak usah dihukum itu, apalagi sampai dianiaya, apalagi sampai dibunuh. Terus berharap bahwa orang itu akhirnya akan bertobat, berubah menjadi orang baik. Lah kalau orang jahat itu dibiarkan, apakah kejahatan tidak akan bertambah?
Nah, kalau orang jahat tidak dihukum, bagaimana supaya kejahatan tidak makin bertambah? Yang diperbanyak orang baik. Saya harus berbuat baik. Kemudian keluarga saya, anggota keluarga saya ajaki untuk berbuat baik, yang bajik, yang berbudi luhur, beretika, begitu dan seterusnya. Nah, ini kemudian mengajak yang lain lagi, begitu seterusnya. Kita perbanyak orang yang berbuat baik. Setidak-tidaknya, kalau saya tidak berbuat jahat, maka tidak menambah kejahatan. Kalau saya berbuat baik, berarti saya sedikit mengurangi kejahatan. Kejahatan itu di dunia tidak akan hilang, nggak akan hilang, tetap terus ada saja. Kejahatan di dunia ini karena tidak akan hilang, terus saja. Orang jahat mati, tumbuh lagi yang lain. Orang jahat mati, yang ini mati, tumbuh lagi yang lain, dan seterusnya. Tidak akan hilang. Tetapi supaya ini tidak bertambah, bagaimana? Yang diperbanyak orang baik. Dimulai dari saya sendiri. Saya sendiri tidak ikut jahat, berarti tidak nambahi kejahatan. Kalau saya berbuat baik, saya sudah mengurangi satu kejahatan. Jumlah orang jahat itu kurang satu, yaitu saya yang tidak berbuat jahat tapi berbuat baik. Nah, apalagi kalau anggota keluarga saya, kalau saya punya istri, saya punya anak, saya punya cucu, nah itu semua juga saya ajak berbuat baik. Maka ada bukan hanya satu lagi, tapi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 orang baik. Dan orang baik ini itu berarti tidak menambah kejahatan. Bahkan kalau benar-benar baik itu berarti mengurangi jumlah kejahatan. Ya, mengurangi jumlah kejahatan. Ya, kebetulan kita punya contoh baik ya. Ada contoh yang baik gitu loh. Ada contoh yang namanya pejabat itu biasanya suka korupsi. Nah, kita bersyukur kok ya kita punya presiden yang baik gitu kan. Dan ternyata memang presiden yang baik itu juga berpengaruh pada menteri-menterinya juga yang baik gitu. Dan juga, ternyata ada juga menterinya yang ketangkap berbuat tidak baik toh. Nah, tetapi paling tidak itu jumlah orang jahat itu tidak makin bertambah, tidak makin bertambah, bahkan jumlah orang jahat makin berkurang. Setidak-tidaknya karena Jokowi baik, karena Ahok baik, karena yang lain juga baik gitu. Siapa Gibran baik, siapa lagi gitu. Itu kalau nanti ditambah lagi orang-orang baik itu berarti orang jahatnya semakin berkurang, kejahatannya semakin berkurang. Nah, demikian dalam hidup ini, saudara sekalian, mari kita berusaha untuk hidup baik sehingga kita tidak menambah jumlah orang jahat. Tapi kalau kita berbuat baik, kita menjadi orang baik, itu berarti kita mengurangi jumlah orang jahat di dunia ini. Di tengah-tengah arus yang kuat kejahatan, di tengah-tengah arus yang kuat kejahatan, arus kejahatan itu makin lama makin kuat ya. Nah, di tengah-tengah arus kejahatan itu, meskipun kita sendirian tidak apa-apa, tapi mari kita melawan arus kejahatan itu dengan berbuat kebaikan, ya, dengan berbuat kebaikan di tengah arus kejahatan. Di mana-mana ada orang jahat, ya, di mana-mana orang berbuat jahat, entah kecil entah besar. Kejahatan kecil itu misalnya membuang sampah sembarangan, itu kejahatan tapi kecil. Ya, meskipun kecil itu tetap jahat itu. Nah, kemudian ada kecenderungan kita bahwa saya tidak mau membuang sampah sembarangan, tetapi justru saya berusaha untuk
mengolah sampah rumah tangga supaya tidak menambahi jumlah sampah di RT saya dan RW saya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini di tengah arus kuat orang tidak mau memperhatikan orang lain seperti itu. Orang membuang sampah semaunya itu kan tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, saya justru bergerak meskipun sendirian tidak jadi soal. Tapi dengan demikian tidak semakin bertambah jumlah orang jahat. Paling tidak itu stagnan. Syukur dengan demikian karena saya berbuat baik, jumlah orang baik makin bertambah, itu berarti jumlah orang jahat semakin berkurang, kejahatan semakin berkurang karena jumlahnya orang jahat semakin berkurang. Ya, jadi kalau dalam hidup ini kita berjuang untuk baik, maka kemudian dunia menjadi semakin baik. Apa yang dikemukakan oleh orang Jawa sebagai impian atau cita-cita atau tujuan hidup dari orang Jawa, yaitu memayu hayuning bawono, membuat bawono dunia ini itu cantik. Cantik itu bagaimana? Cantik itu rahayu. Rahayu itu bagaimana? Rahayu itu damai. Nah, itu bisa terjadi kalau orang berbuat kebaikan dimanapun juga berada, dalam kondisi apapun juga yang dilakukan adalah kebaikan. Ada sebuah contoh kecil kebaikan, mungkin juga sering melihat di di WhatsApp itu ya. Ada anak kecil yang berjalan kemudian melihat penutup saluran itu terbuka itu lah. Lubang saluran terbuka, tutupnya itu ada di sebelahnya. Dan anak itu dengan kesulitan mengangkat tutup itu, meletakkan kembali tutup itu di saluran itu sehingga saluran itu kemudian tertutup. Dengan demikian tidak akan ada orang yang tercebur, terperosok ke dalam saluran itu. Padahal dia anak kecil itu. Begitulah hanya perbuatan baik yang kelihatannya hanya kecil, hanya sepele, yaitu menutup saluran itu dengan tutupnya itu. Jadi mungkin ada orang membuka tapi tidak menutup kembali, dan anak kecil itu kemudian dengan kesulitannya, dengan ngerekosonya itu mengangkat tutup itu untuk diletakkan sehingga saluran air kalennya atau kali kecil itu, saluran air itu tertutup, dan dengan demikian orang yang lewat itu tidak akan terperosok masuk ke dalam saluran itu. Perbuatan baik apapun juga itu menjadi baik, dan dengan demikian semuanya makin baik. Oke, terima kasih.